Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jo Rizky Putra dengan NIM 231151053. Saya dari Homebase Pagi A, Angkatan 23, jurusan Teknik Industri. Sini saya membuat video tentang penjelasan materi analisis laporan keuangan PT Persero, PT Pertamina Persero untuk tugas matkul Ibu Pardiana, matkul analisis estimasi biaya. Baik, saya langsung ke file PPT. Bentar, saya coba. Baik, analisis kinerja keuangan pada PT Pertamina Persero. Saya akan mengulas sedikit tentang sejarah PT Pertamina Persero. Pada tahun 1957 itu, pada tepatnya 10 Desember, didirikannya dengan nama PT Permina. Lalu pada tahun 1961, PT Permina ini berubah nama menjadi PN Permina. Lalu pada tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamin bergabung menjadi PN Pertamina. PN Pertamina berubah menjadi Pertamina itu pada tahun 1971. Lalu pada tahun 2003, Pertamina resmi menjadi PT Pertamina Persero. Nah, di sini PT Pertamina Persero ini 100% dikelola oleh pemerintah Indonesia. Lalu untuk bidang PT Pertamina tersendiri di sini melingkupi melingkupi untuk energi dan produk terkait seperti minyak, gas, bumi, dan lain-lain. Lalu sini dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Pertamina Hulu dan Hilir. Untuk Pertamina Hulu di sini mencakup kegiatan eksplorasi sumber minyak dan gas dan energi lainnya. Lalu untuk sedangkan Hilir mencakup pemasaran dan perdagangan produk. Lalu di sini untuk produk yang tersedia dan jasa yang tersedia di PT Pertamina Persero ini yaitu ada produk BBM. Produk BBM ini terdiri untuk bahan bakar bagi kendaraan. Jadi Pertamina Persero menyediakan produk BBM untuk kendaraan seperti Pertalite dan Pertamax dan lain-lain. Lalu untuk produk non BBM ini Pertamina Persero menyediakan seperti gas buat rumah rumah tangga, lalu untuk gas untuk industri juga. Lalu khusus untuk jasa di sini, Pertamina Persero ini meliputi jasa pengolahan, transportasi, dan penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimulainya tahun 2016 sampai 2019, unqualified opinion sama type A. Jadi, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Di sini untuk wilayah kerja pertama, di sini untuk dalam negeri atau domestik ada 57, lalu untuk luar negeri ada 27. Ini dimulai sejak 2019. Dan untuk 2019, untuk wilayah kerja Jambi Merang, dan wilayah kerja Raja atau Pendopo, di sini bisa dilihat Raja Pendopo pada 7 Juli 2019 dan Jambi Merang itu pada 11 Februari 2019. Lalu untuk wilayah kerja Kepala Burung dan wilayah kerja Salawati, sini ada 16 Oktober 2020, lalu Salawati di sini 23 April 2020. Untuk wilayah kerja Rokan di sini pada tepatnya 19 Agustus 2021. Nah, di sini merupakan wilayah kerja yang ada di dalam negeri, tersebar di seluruh penjuru. Jadi, saya akan lanjut ke slide selanjutnya.
Untuk stakeholder di sini terdiri dari pemegang saham yang mengelola kinerja keuangan perusahaan, lalu pemerintah atau regulator sebagai legalitas operasional perusahaan, lalu supplier dan kreditor yang mencakup jaminan pembayaran atas pembelian atau pinjaman, lalu pegawai untuk kemampuan perusahaan membayar gaji, serta masyarakat yang berkaitan dengan aspek lingkungan atas dampak operasional perusahaan. Baik, di sini untuk pesaing produk BBM ini hanya ada satu ya, yaitu produk sel. Nah, untuk jumlah SPBU Pertamina di sini ada 7.026 di seluruh Indonesia. Dan untuk sel di sini ada 137 yang ada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dan total untuk Pertamina di sini ada 17 Jabodetabek dan Bandung. Nah, di sini untuk jumlah di sini masih berdasarkan tahun 2019 ya. Untuk tahun 2024 sekarang mungkin sudah meningkat pesat jumlahnya. Lalu untuk perbandingan harga produk, di sini juga masih berdasarkan tahun tersebut. Seperti Pertamina, produknya itu Pertalite dengan harga Rp7.650, lalu Pertamax Rp9.000, lalu Pertamax Turbo Rp9.850, lalu Pertamax Racing Rp42.000, lalu Dexlite Rp9.500, lalu Pertamina Dex Rp10.200. Baik, untuk produk sel di sini ada produk Super Rp9.560, untuk produk P-Power 9.970, lalu untuk diesel di harga 9.840. Jadi bisa dilihat perbedaan dari produk yang disediakan oleh Pertamina dan Shell yang lebih banyak jenis dari Pertamina dan Shell hanya ada 3. Lalu untuk total di sini untuk produk performance 90 di kisaran harga Rp9.075, lalu performance 92 9.125, lalu performance 95 9.650, lalu performance diesel 9.850. Analisis kinerja, baik, kita langsung masuk ke analisis kinerja. Dimulai dari penjualan bersih pada tahun 2019 di sini bisa dilihat dengan kisaran 54.585. Lalu 2018 57.934, lalu 46.000 ini 46.000 pasien pada tahun 2017, lalu 2016 ini 39.812. Beban pokok penjualan di sini pada tahun 2019 itu berjumlah 39.560, lalu 2018 42.788, lalu 2017 33.176, lalu 2016 26.181. Untuk laba kotor di sini sebesar 7.908 pada tahun 2019, lalu 9.204 pada tahun 2018, lalu 7.256 pada 2017, lalu 8.471 pada tahun 2016. Untuk laba bersih di sini dengan laba bersih pada tahun 2019 itu 4.898, lalu 2018 sebesar 6.247, 2017 5.186, lalu 2016 6.699. Untuk arus kas pendanaan di sini pada tahun 2019 sebesar minus 3.062,
lalu 2018 meningkat menjadi 3.269, lalu menurun lagi pada 2017 dengan minus 1.972, lalu menurun lagi 2016 3.480. Untuk arus kas investasi di sini semuanya minus. Untuk 2019 3.897, pada 2018 3.504, pada 2017 2.379, lalu 2016 2.619. Untuk arus kas operasi di sini pada tahun 2019 4.490, lalu 2018 3.169, lalu 2017 4.077, lalu 2016 8.391. Untuk saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2019 6.756, 2018 9.112, 2017 6.410, 2016 6.721. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya. Aset lancar di sini 23.081 pada tahun 2019, 23.154 pada tahun 2018, 19.156 pada tahun 2017, dan 18.434 pada tahun 2016. Untuk aset tidak lancar di sini sebesar 44.006 pada tahun 2019, lalu 41.564 pada 2018, lalu 38.283 pada tahun 2017, lalu 35.542 pada 2016. Nah, untuk jumlah aset di sini berjumlah 67.086 pada 2019, 64.718 pada 2018, 57.439 pada 2017, 53.976 pada 2016. Jadi lanjut ke jumlah hutang. Untuk jumlah hutang di sini 35.867 pada tahun 2019, lalu 35.108 pada 2018, lalu 30.426 pada 2017, lalu 28.731 pada 2016. Untuk short term debt di sini pada tahun 2019 itu berjumlah 12.163, 2018 13.973, lalu 2017 9.837, lalu 2016 8.893. Lalu jumlah ekuitas di sini pada tahun 2019 31.219, lalu 2018 29.610, lalu 2017 27.013, lalu 2016 25.244. Terus untuk long term debt di sini 2019 23.704, lalu 2018 21.136, 2017 20.589, lalu 2016 19.838. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabel di sini yang saya jelaskan tadi, dimulai dari arus kas pendanaan, arus kas investasi, arus kas operasi, aset lancar, aset tidak lancar, beban pokok penjualan, jumlah aset, jumlah ekuitas, jumlah hutang, laba bersih, laba kotor, long term debt, penjualan bersih, saldo kas dan setara kas pada akhir tahun, dan short term debt.
yang dimulai dari 2016 sampai 2019. Bisa dilihat di sini tabel lengkapnya. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya, karena tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Untuk rasio profitabilitas, gross profit margin. Untuk rumus perhitungan profit margin di sini adalah sebagai berikut. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi pendapatan penjualan. Nah, di sini bisa dilihat pada tahun 2016 sebesar 8.542.511 perak. Lalu 2017 8.375.542. Lalu 2018 9.219.482. Lalu 2019 8.076.647 dengan penutup penjualan 36.400, maaf saya ulangi, 36.486.744. Maaf saya ulangi, 36.486.744, lalu 57.933.571, lalu 57.933.571, dan 54.584.657. Sini bisa dilihat GPM-nya di angka 0,23 pada 2016, lalu 2017 0,14, dan di angka 2000, maaf, dan di angka 2000, maaf saya ulangi, 2018 dengan angka 0,16, lalu 2019 0,15. Sini ada grafiknya. Lalu untuk net profit margin di sini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak bagi penjualan bersih. Tabel di sini dari tahun 2016 itu sebesar 3.162.654 dengan penjualan bersih 36.486.744 dengan net profit marginnya di angka 0,09. Lalu 2017 untuk laba bersih nilai 2,700,404 dengan penjualan bersih 57,933,571 di angka net profit marginnya 0,05. Lalu pada 2018 laba bersihnya di 2,716,394 untuk penjualan bersih 57,933,571 untuk nominal net profit marginnya di angka 0,05. Lalu untuk 2019 laba bersihnya 2,618,386. Penjualan bersih 54,584,657 di angka net profit margin 0,06. Ini ada tabelnya juga dan grafik bisa kita lihat di sini. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Untuk return on asset, di rumus perhitungan return on asset adalah sebagai berikut. Laba bersih dibagi total aset. Di sini tabel return on asset PT Pertamina Persero 2016-2019. Pada 2016 sebesar 36,486,744 dan asetnya 53,976,094. Untuk return on asetnya di angka 0,68. Lalu 2017 57,933,571. Untuk aset 57,439,375
Untuk return on assetnya di angka 1,1, maaf 1,01. 2000 pada 2018 penjualan bersih 57,933,571. Untuk aset 64,718,452 di return on assetnya di angka 0,90. Untuk 2019 di sini 54,584,657. Untuk aset 67,086,408. Untuk return on asset di sini di angka 0,81. Bisa dilihat sini grafik dan tabelnya. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Untuk OE atau return on equity, rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Jadi sini tabel pada tahun 2016, laba bersih 3,162,654, lalu ekuitasnya 25,244,758, dan ROE itu di angka 0,13. Lalu 2017 di laba bersihnya 2,700,404, di ekuitasnya 27,013,267, ROE-nya di kisaran 0,10. Lalu 2018 di 2,716,394, ekuitasnya 29,610,040, ROE-nya di angka 0,09. Pada 2019 2,618,386. Untuk ekuitasnya 31,219,481, RO yang di angka 0,08. Untuk rasio likuiditasnya di sini bisa lihat rumusnya, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk tahun 2016 aset lancar itu 18,434,114. Lalu untuk kewajiban lancar itu 8,893,238. Untuk current rasionya itu di angka 2,07. Lalu untuk 2017 di sini aset lancarnya itu 19,156,608. Untuk kewajiban lancar di sini yaitu 9,837,044. Untuk current ratio itu 1,95. Lalu untuk 2018 23,154,204. Lalu untuk kewajiban lancarnya itu 13,972,882. Untuk current rasionya di sini 1,66. Pada 2019 selanjutnya itu 23,080,826. Untuk kewajiban lancar di sini 12,163,348. Untuk current rasionya 1,90. Nah, di sini untuk quick rasionya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2016 aset lancar itu 18,434,114. Untuk persediaan di sini 4,795,022. Untuk kewajiban lancar 8,893,238. Jadi quick rasionya itu 1,53. Nah, untuk 2017 aset lancarnya di sini 19,156,608. Persediaannya 6,3036,137. Untuk kewajiban lancar di sini 9,837,044.
Untuk quick rasionya 1,33. Lalu untuk 2018, 23,154 dan 200, 204, untuk persediaannya 6,323 dan 165. Untuk kewajiban lancar 13,972,882. Lalu untuk quick rasionya itu di angka 1,20. Untuk 2019 23,080,826. Persediaannya 8,893,332. Kewajiban lancarnya 12,136,348. Di quick rasionya 1,41. Baik, untuk menghemat waktu bisa dilihat di sini. Untuk kas rasio itu adalah kas surat berharga dan kewajiban lancar maaf, saya ulangi, untuk kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar, dan ini hasilnya untuk 2016 udah di angka 0,77, 2017 0,66, 2018 0,66, 2019 0,57. Untuk rasio solvabilitas, sini rumusnya adalah total kewajiban bagi total aset. Untuk 2016 ini di angka 0,53, untuk 2017 di angka 0,53, untuk 2018 di angka 0,54, di angka 0,53. Di debt to equity ratio di sini bisa dilihat di tabel ya untuk rasionya. Untuk long term debt to equity rasionya juga bisa dilihat di sini di dalam tabel untuk rasionya dan juga grafiknya. Untuk long term debt to equity ratio ini yaitu kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas. Bisa lanjut. Untuk rasio aktivitas dan rasio investasi PT Pertamina Tbk. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, untuk penjualan, persediaan, penagih hutang, dan lainnya. Untuk rasio menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu perputaran piutang, perputaran sediaan, perputaran modal kerja, dan total aset turnover ratio. Sini standar umum industri rasio aktivitas yaitu nomor 1 receivable turnover. Lalu untuk standar umum industrinya 15 kali. Untuk nomor 2 inventory turnover ada 20 kali. Working capital turnover ada 5 kali. Total asset turnover 2 kali. Putaran piutang. Putaran piutang merupakan rasio digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam suatu periode. Untuk PT Pertamina Tbk dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika, kecuali dinyatakan lain. Di sini bisa dilihat angka-angkanya. Nah, untuk rumusnya di sini, receivable turnover di sini yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Untuk perputaran sediaan, perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan inventory ini berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah sediaan diganti dalam satu tahun. Untuk rumusnya di sini, inventory turnover, yaitu penjualan dibagi sediaan. Nah, untuk Pertamina Tbk di sini bisa dilihat di sini untuk angkanya 2016 sampai 2019. Oke, saya lanjut. Untuk perputaran modal kerja di sini, perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur perusahaan selama modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Nah, untuk working capital turnover di sini, penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Nah, bisa dilihat di sini untuk angkanya. Lalu untuk total aset turnover rasio, rasio perputaran aktiva tetap, total aset turnover rasio,
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan yang mengukur berapa jumlah penjualan diperoleh dari rupiah aktiva. Nah, untuk di sini total aset turnover-nya penjualan bersih dibagi total aktiva. Untuk angkanya bisa dilihat dari sini, PT Pertamina Tbk pada tahun 2016 sampai 2019. Lalu untuk investment rasio, rasio investasi adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan imbalan pada pemberi dana, terutama investor di pasar modal pada jangka waktu tertentu. Untuk rumusnya di sini investment ratio ini yaitu EAT dibagi investasi dikali 100%. Nah, di sini kesimpulan dan saran. Dilihat dari materi yang tadi, pengukuran rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio investasi menjelaskan bahwa PT Pertamina memiliki kinerja yang cukup dalam menghasilkan laba atau profit. Namun yang menjadi catatan juga, untuk PT Pertamina perlu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan aset dan persediaan. Baik, terima kasih telah menonton. Saya sudah menjelaskan materi analisis keuangan, laporan keuangan dari PT Pertamina. Mungkin masih banyak kurang dan mungkin juga masih belum sempurna karena dikejar waktu dan ketersediaan untuk alat perekam videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.